Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan, senang dapat menyapa Anda kembali dalam ibadah online Gereja Mawar Sharon Semarang. Mari kita dengan antusias meresponi setiap firman Tuhan yang akan dibagikan dan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan antusias pula. Meskipun ibadah kita secara online, kami percaya hadirat Tuhan akan menjangkau setiap rumah kita masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung bersama dengan kami ucapkan welcome home. Selamat tergabung di dalam keluarga besar Gereja Mawar Sharon. Dan untuk tetap terhubung bersama dengan kami, Anda dapat subscribe akun YouTube kami di GMS Jawa Tengah DIY. Atau Anda juga dapat follow Instagram kami @GMS_Semarang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk didoakan, bagi Anda yang memiliki pergumulan, Anda juga belum memiliki komunitas rohani, Anda dapat menghubungi kami di nomor WA 08222 30390. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan, mari kita berikan bersama-sama dengan cara transfer ke bank di nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda juga dapat scan QR Code melalui aplikasi dompet digital yang Anda miliki masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat di dalam proyek pembangunan Gereja Mawar Sharon Semarang, Anda dapat melakukannya dengan cara transfer ke bank di nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan pembangunan GMS Semarang. Sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di tengah setiap tantangan apapun yang terjadi. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan yang baru. Kiranya ibadah ini Tuhan menyegarkan setiap kami, menyegarkan kami untuk terus mendekat kepadamu dan berharap kepadamu Tuhan. Ini kami, ini hati kami, ini hidup kami Tuhan Yesus. Kami siap beribadah bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Buat kasih setiamu, buat setiap kami Tuhan, kami bersyukur. Mari nyanyikan sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, ya kasih-Mu yang mulia, tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupmu bagi diriku. Sungguh tiada yang seperti-Mu, Kau Allah yang berkuasa. Betapa dalamnya, betapa
besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselangi. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa. Hey, hey, hey. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Nyanyikan sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Sekali lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Terima kasih Yesus. Jari hatiku mengalir pujian bagi-Mu. Oh, sukacita Roh-Mu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita Roh-Mu hadir di sini. Betapa hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih buat setia-Mu. Karya-Mu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna.
Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Yang mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. We desire, I will sing. Jesus, we love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. We love you, Lord. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Betapa kami mengasihimu, mencintaimu Tuhan. Dengan segenap hati kami, segenap pikiran kami, akal budi kami Tuhan, hidup kami Tuhan. We love you, Lord. Karena kami tahu Kau Allah yang lebih dahulu mengasihi setiap kami dengan kasih yang sempurna. Bahkan Kau mengasihi setiap kami, menyertai setiap kami dalam musim kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. We love you, Lord. Kami mengasihimu Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau. Ya, Kau Bapa yang sempurna. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the season may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang bisa ada di hadapan Anda. Saudara, saya ingin menyapa Anda seluruh jemaat Gereja Mawar Syaron Jawa Tengah dan khususnya Gereja Mawar Syaron Semarang. Saudara, hari ini saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan, diberikan tema Everyone Can Lead. Tapi sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, berbicara atas kami. Roh Kudus, kami minta pertolongan Tuhan, terangi hati kami.
Tuhan Kau pakai setiap kalimat, setiap kata-kata untuk berbicara atas situasi dan kehidupan kami. Sehingga kami diubahkan, kami tangkap apa yang menjadi suara-Mu, kami tangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, dan kami rindu melakukannya dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati. Kami tolak segala macam gangguan yang berusaha mencuri konsentrasi kami. Kami minta kuasa darah Yesus menutup bungus kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati yang terbaik di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati katakan amin. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, saya diberikan tema khotbah mengenai everyone can lead. Saudara, kalau kita ini nggak hati-hati di masa-masa sukar seperti ini, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, seringkali itu bisa menggeser hati kita. Kita ini mengikut Tuhan hanya karena kebutuhan saja. Masa-masa sukar ini memang menimbulkan banyak situasi dalam kehidupan kita. Saudara, dan Tuhan itu membuktikan di masa-masa sukar, Tuhan itu bisa membuktikan dirinya sebagai penyedia, sebagai Bapa. Yang Tuhan pastikan adalah kalau kita ini adalah anak, Tuhan itu pasti akan memberkati kita. Kalau kita itu adalah anak, Tuhan pasti menyediakan, memenuhi semua kebutuhan kita. Memang tidak semua keinginan kita dipenuhi, tetapi yang menjadi kebutuhan kita, Bapa pasti penuhi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, saudara, tanpa sadar masa-masa sulit seperti ini, akhirnya membuat kita ini mengikut Tuhan hanya sebatas karena kita ini butuh. Kita mencari Tuhan hanya karena kebutuhan saja, saudara. Nah, coba kita renungkan satu firman Tuhan, ada satu ayat yang bagus, saudara. Coba kita lihat di Yohanes pasal yang ke-21, ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Lalu kata mereka, murid-murid yang lain kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Perhatikan kata-kata tidak menangkap apa-apa. Saudara, jadi mereka itu mengalami krisis. Mereka sudah berusaha, mereka mencoba menangkap ikan, mereka berlabuh, mereka coba menjala ikan, semalam-malaman ternyata mereka tidak menangkap apapun. Situasi yang mereka alami ternyata mungkin di tempat atau di pantai atau di laut yang mereka itu coba tebarkan, ini bukan laut, di Danau Tiberias tempat mereka ingin menjala ikan, situasinya lagi sulit, lagi nggak ada ikan di situ. Sehingga mereka sudah bekerja keras tapi nggak mendapat apapun, saudara. Mungkin ini gambaran dari kondisi kita kurang lebih 1 tahun ini. Masa pandemi ini memang mempengaruhi kita. Ada banyak di antara Anda mungkin saudara sudah bekerja keras tapi nggak mendapatkan apapun. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, ada masa-masa sulit, ada kondisi-kondisi sulit mungkin di dalam usaha, bisnis atau pekerjaan yang sedang mungkin Anda rintis atau Anda geluti. Lalu apa yang terjadi? Coba kita lihat, saudara. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu ayat yang kelima dikatakan, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jadi Yesus ternyata mengajukan permintaan kepada mereka. Apakah kamu punya lauk pauk untuk bisa aku makan? Yesus gak ngomong adakah padamu ikan, enggak, tapi lauk pauk lebih spesifik, sesuatu yang Yesus bisa konsumsi. Lalu mereka menjawab, saudara, jawab mereka tidak ada. Ini Yesus aneh. Menurut Anda, Yesus tahu gak bahwa mereka itu gak punya apa-apa? Jangankan lauk pauk yang sudah dimasak. Mereka itu berusaha menangkap ikan, mereka gak dapat apapun, saudara.
Menurut Anda apakah Yesus nggak tahu? Yesus tahu, saudara. Tapi kenapa Yesus masih meminta kepada mereka lauk pauk? Karena Tuhan itu ingin tahu isi hati mereka. Saudara, ternyata saudara, Tuhan itu mencari jalan untuk bisa berkati mereka. Makanya saudara, kalau Tuhan itu meminta sesuatu di masa krisis, kalau Tuhan itu menuntut sesuatu dalam hidup kita, kalau Tuhan itu meminta sesuatu dalam kehidupan kita, entahkah itu waktu, entahkah itu pemberian, entahkah itu tenaga, entahkah itu sebuah pekerjaan, Tuhan ingin Anda melakukan sesuatu maksudnya. Kalau Tuhan itu meminta sesuatu dalam kehidupan kita, kita jangan buru-buru curiga bahwa Tuhan itu ingin mengambil sesuatu dalam hidup kita. Mana buktinya? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ketika mereka menjawab tidak ada, perhatikan ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Kalau pertama mereka enggak mendapat apa-apa, sekarang mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan, saudara. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ternyata Yesus itu meminta sesuatu dalam kehidupan mereka. Ujungnya adalah Yesus ingin mencari jalan untuk memberkati mereka. Yesus ingin menyatakan dirinya sebagai penyedia dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa yang menyediakan dalam kehidupan mereka, saudara. Seringkali kita keliru, saudara. Ketika Tuhan itu menuntut sesuatu, meminta sesuatu, kita menyangka bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan ingin mengambil sesuatu dalam kehidupan kita untuk kepentingan diri sendiri. Tuhan ingin mengambil sesuatu. Tuhan ingin membuat kita ini rugi. Padahal kalau Tuhan itu meminta sesuatu, menuntut sesuatu dalam kehidupan kita, ujungnya Tuhan itu ingin memberkati kita. Tuhan itu ingin menyatakan dirinya sebagai Bapa yang menyediakan. Buktinya di mana? Saudara, setelah Yesus itu menyuruh mereka menebarkan jala, mereka itu sampai nggak sanggup menariknya. Lalu murid yang dikasih Yesus, yaitu Yohanes, ngomong sama Petrus, itu Tuhan. Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai penyedia. Lalu apalagi saudara, coba kita lihat. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, jadi mereka itu menghela jala yang penuh ikan itu, lalu waktu mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Jadi ternyata Yesus itu sudah punya ikan dan roti. Dan Tuhan menyediakan, bahkan sudah dibakarin, ada api dan arang di situ. Dan di atasnya sudah ada ikan dan roti. Tuhan sediakan buat mereka. Saudara, jadi sebetulnya Tuhan itu nggak ingin mengambil apapun dalam hidup mereka. Tuhan itu malah ingin memberi, ingin memberkati mereka. Buktinya Tuhan itu sudah menyediakan sarapan kepada mereka. Mereka sibuk untuk menangkap berkat yang Tuhan sudah berikan. Waktu mereka sampai di darat, ternyata Yesus sudah masak ikan dan roti, saudara. Jadi ketika Yesus itu minta sesuatu dalam hidup kita, jangan buru-buru kita ini menyangka bahwa Tuhan ingin mengambil sesuatu. Ternyata Tuhan itu mencari jalan untuk memberkati kita. Tuhan itu mencari jalan untuk menyatakan dirinya bahwa di masa krisis, di masa sukar, di masa sulit, Dia adalah Bapa yang setia. Kalau kita ini adalah anak, semua kebutuhan kita pasti Tuhan akan cukupi. Memang gak semua keinginan kita dicukupi, tidak semua keinginan kita dipenuhi, tapi kalau itu kebutuhan kita, pasti Bapa akan penuhi. Katakan amin, saudara. Nah, coba kita lihat ayat selanjutnya ya. Simon Petrus naik ke
ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, mari sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, setelah Yesus itu sediakan api dan arang di darat, saudara, di atasnya ada ikan dan roti, Yesus menyuruh Simon Petrus untuk bawa beberapa ikan yang kamu tangkap itu, bawa. Tujuannya apa, saudara? Ketika dibawa, lalu Simon Petrus itu mendapati jumlahnya 153. Nah, angka 153 ekor banyaknya ini punya arti, saudara. Angka 153 itu kalau diucapkan, saudara, artinya itu sama dengan atau pelafalannya itu sama dengan bunyi aku adalah Tuhan atau Ani Elohim. Gampangannya seperti ini, orang Chinese ya, itu kalau menyebut angka 4 secara pelafalan itu bisa dua arti. Angka 4 atau artinya mati. Begitu pula dengan penyebutan atau pelafalan angka 8. Ketika disebutkan itu bisa punya dua arti pelafalannya. Bisa angka 8 atau keberuntungan. Makanya orang Chinese suka angka 8 dan gak suka angka 4. Kalau pemilik gedungnya itu adalah, kalau misalnya orang Chinese punya gedung, biasanya kalau lift, ya biasanya dihindari angka 4, biasanya diganti 3A. Kalau dia punya apartemen, maka biasanya nggak ada lantai 4, diganti 3A. Karena apa? Karena kalau itu dilafalkan artinya seperti mati gitu. Nah, 153 itu ketika disebutkan, saudara, lafalnya itu seperti aku adalah Tuhan. Bunyinya Ani Elohim. Nah, itulah sebabnya mereka gak berani bertanya lagi siapa dia, karena mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan, saudara. Dan Tuhan yang seperti apa? Tuhan yang menyediakan. Makanya ketika itu Tuhan maju ke depan, mengambil roti, memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, maksudnya apa, saudara? Tuhan ini ingin memberikan sebuah pelajaran. Kalau Tuhan itu meminta sesuatu, meminta lauk pauk dalam hidup kita, meminta sesuatu dalam hidup kita, jangan buru-buru curiga bahwa Tuhan itu ingin mencuri, merampok, atau mengambil sesuatu dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan itu ingin menyatakan dirinya, bahwa dia adalah Bapa yang baik dalam hidup kita. Kita ini anak, semua kebutuhan kita akan dipenuhi atau pasti dipenuhi. Nah, tapi ternyata Tuhan itu memenuhi kebutuhan mereka, Tuhan itu mencukupi mereka, mereka gak mendapat apa-apa, lalu Tuhan bikin sarapan. Ternyata di ayat selanjutnya, setelah mereka itu kenyang, saudara, lalu Yesus itu mencurahkan isi hatinya. Coba kita lihat di ayat yang ke-15, saudara. Ini ayat selanjutnya. Tadi kita baca sampai di ayat 14, sekarang coba lihat ayat 15. Sesudah sarapan, katakan sesudah sarapan. Jadi Yesus itu memberkati mereka dulu. Yesus membuat mereka kenyang terlebih dahulu. Lalu dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus ngomong sama Yohanes, ketika mereka semua sudah kenyang, mereka tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus itu sharing, dia curhat mengenai beban hatinya. Mengenai sesuatu yang membebani hati Yesus. Ia curahkan isi hatinya. Dia tanya pertanyaan yang begitu dalam kepada Simon Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya ini?
Lalu jawab Yesus, setelah Simon menjawab, benar Tuhan, aku tahu bahwa engkau mengasihi aku mengasihimu. Setelah itu Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali Yesus tanya, 3 kali Yesus jawab, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti itu sesuatu yang ada dalam hati Yesus. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam pikiran Yesus. Itu adalah beban hatinya. Tuhan ingin Simon Petrus, kalau memang dia mengasihi aku, please gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, Yesus mencurahkan isi hatinya. Saudara, di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa sukar di akhir zaman ini, hati-hati. Jangan sampai hati kita bergeser, kita mengikut Tuhan hanya karena kita ingin kebutuhan kita terpenuhi. Saudara, jadilah yakin dan pasti kalau Anda adalah anak, kebutuhan Anda pasti dipenuhi. Itulah sebabnya ketika kita ikut Tuhan, kita nggak boleh berhenti hanya sebatas karena kebutuhan. Tapi kita harus masuk lebih dalam lagi, kita mengikut Tuhan untuk kita bisa mencari tahu apa yang menjadi beban hatinya, untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendaknya, dan kita lakukan. Katakan amin. Jadi kita ingin tahu apa yang menjadi keinginan hati Yesus dan kita melakukannya. Dan setelah Yesus memberkati mereka, Yesus tanya sama Simon Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Diulang sampai 3 kali. Dan Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ternyata Tuhan itu ingin memakai Simon Petrus untuk menjadi orang-orang yang menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Begitu pula dengan kita, Tuhan ingin memakai hidup kita. Bukan hanya Tuhan itu ingin memberkati kita, tapi ada tujuan di balik berkat Tuhan. Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Katakan amin. Tuhan gak mau kita ini hanya menjadi penampung berkat, tapi lebih jauh daripada itu, tujuan Tuhan memberkati kita bukan hanya supaya kebutuhan kita terpenuhi, tapi supaya kita ini juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, Gereja Mawar Sharon punya visi jelas. Gereja sel yang apostolik dan profetik. Gereja ini ada untuk kita ini bisa memuridkan banyak orang. Kita rindu, kita bisa menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan Yesus yang sekarang ini ada di sorga. Kita ini tubuhnya. Kita ingin menjangkau dan memenangkan sebanyak mungkin jiwa dan memuridkan mereka. Itulah sebabnya ketika kita bergereja, kita harus tangkap isi hati Tuhan. Kita nggak boleh ke gereja hanya supaya kebutuhan kita dipenuhi. Supaya kita ini mendengar khotbah bagus, lalu kita ini kebutuhan kita dipenuhi, titik. Yes, kalau Anda adalah anak Tuhan, kebutuhan Anda pasti dipenuhi. Yes, di dalam gereja ini kalau Anda adalah anak, maka bapak-bapak rohani Anda, gembala Anda akan berusaha membimbing Anda ke air yang tenang. Saudara, membimbing Anda ke padang rumput yang hijau supaya kebutuhan Anda dipenuhi. Tapi jangan bergereja hanya supaya kebutuhan Anda dipenuhi, titik. Karena ada visi, ada isi hati Tuhan, ada beban Tuhan di dalam sebuah gereja. Dan Tuhan ingin semua jemaat Tuhan menjadi gembala-gembala. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak ingin, saudara, jemaat hanya menjadi domba yang makan rumput saja. Tapi lebih jauh dari itu, Tuhan ingin semua jemaat itu menjadi gembala-gembala, menjadi pemimpin-pemimpin yang mengembalakan domba-domba Tuhan yang lain. Katakan amin. Saudara. Jadi ini adalah sebuah hak istimewa. Kalau Tuhan itu memilih kita, Tuhan itu menunjuk kita untuk kita ini bisa memenangkan jiwa, untuk kita ini bisa menjadi pemimpin, itu adalah privilege, itu adalah hak istimewa. Karena apa? Karena sebetulnya Tuhan itu gak pernah kekurangan orang. Untuk bisa memenangkan dunia ini, sebetulnya Tuhan itu bisa pakai malaikat. Untuk membuat seluruh dunia ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tuhan itu bisa
bisa pakai malaikat. Nggak kurang-kurang malaikat di sorga. Malaikat di sorga itu jumlahnya besar sekali. Bisa jadi lebih banyak jumlahnya malaikat ketimbang manusia. Saudara, Tuhan bisa kirim, nggak perlu seluruh malaikat turun tangan, satu malaikat aja turun. Saudara, kalau ingin menangkan Indonesia, turun di atasnya bundaran HI, di syuting oleh seluruh stasiun televisi. Malaikat menampakkan diri sambil tulis sesuatu di awan. Yesus adalah Tuhan, maka saya percaya seluruh Indonesia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya, kalau Yesus itu meminta sesuatu dalam kehidupan kita, untuk kita ini bisa gembalakan domba-domba Tuhan, saudara, itu adalah privilege, itu adalah hak istimewa. Karena Tuhan itu enggak kekurangan orang sebetulnya. Kalau Anda enggak mau, saudara, sebetulnya kerugian bukan di pihak Tuhan. Kalau Anda enggak mau, saudara, Tuhan bisa pakai orang lain. Sudah ada ribuan orang yang ngantri menggantikan kita sebetulnya. Itulah sebabnya kalau Tuhan itu meminta kita melakukan sesuatu, meminta kita jadi pemimpin, meminta kita untuk bisa terlibat dalam pekerjaan amanat agung, itu adalah karena Tuhan itu rindu memberkati kita dan Tuhan ingin melibatkan kita. Itu privilege. Privilege-nya itu di kita, katakan amin saudara. Nah pertanyaannya, apa yang membuat orang-orang gak bersedia menjadi pemimpin? Catat baik-baik, yang pertama, mengapa orang-orang tidak bersedia untuk menjadi pemimpin? Yang pertama, tidak mau tahu beban Tuhan. Katakan tidak mau tahu beban Tuhan. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan itu punya beban? Tuhan itu punya kerinduan, punya beban, punya visi, punya kehendak. Satu kali di Matius 9, Anda bisa baca Matius 9 ayat 35 sampai 38. Saudara, satu kali Yesus itu berkeliling ke semua kota, mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil ke segala tempat. Saudara, lalu Yesus melihat sekumpulan orang banyak itu, lalu Yesus dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kenapa saudara? Karena mereka melihat mereka semua orang banyak itu seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Mereka dikatakan mereka terlantar, mereka lelah dan terlantar seperti domba tidak punya gembala. Itulah sebabnya Tuhan itu ngomong sama murid-muridnya, berdoalah, mintalah kepada empunya tuaian, minta kepada Bapa untuk kirimkan pekerja atas tuaian. Itu adalah beban Bapa, itu adalah bebannya Tuhan, saudara. Nah seringkali kenapa ada banyak jemaat, mereka berhenti sampai jadi jemaat biasa. Mengapa ada anak Tuhan berhenti untuk cuma sekedar ikut Tuhan untuk kebutuhannya saja? Karena mereka tidak mau tahu yang namanya beban Tuhan. Mereka nggak mau tahu isi hatinya Tuhan. Ternyata Tuhan itu punya beban. Tuhan itu punya kerinduan. Saudara, ini waktunya saudara jemaat menjadi dewasa. Saudara, satu kali ada satu ayat dikatakan begini, coba kita buka satu ayat. Yeremia 31, kita baca di ayat 20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Coba saya ulangi. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku? Atau anak kesukaan? Saudara, kita semua ini anak kesayangan Tuhan. Kita semua ini dicintai Tuhan tanpa syarat, katakan amin. Ketika kita lahir baru, kita ini diadopsi jadi anak. Dan kalau kita ini anak, jangan khawatir masalah kebutuhan. Tuhan pasti akan penuhi karena Dia mengasihi kita. Katakan amin. Tapi ada perbedaan antara anak kesayangan dengan anak kesukaan. Saudara, apa maksudnya? Contoh, misalnya saudara itu punya 10 anak. Saudara, dari 10 anak yang Anda punya, Anda itu sayang semua anak. Itu namanya anak kesayangan. Anda mengasihi mereka bukan karena apa yang mereka bisa lakukan kepada Anda. Ya, sejak mereka itu lahir belum bisa buat apa-apa.
Anda pasti sudah sayang sama mereka. Bukan karena mereka itu bisa cari duit buat Anda, bukan karena mereka itu bisa melakukan sesuatu buat Anda. Semuanya Anda sayang. Tapi dari semua anak yang Anda sayang ini, ternyata tidak semua itu menyenangkan hati Anda. Mungkin 9 itu mereka memedihkan hati Anda. Cuman 1 yang menyukakan hati Anda. Tapi kalau Anda ditanya, sayang nggak sama semuanya? Semuanya sayang. Tapi hanya ada 1 yang menyukakan dan menyenangkan hati Anda. Yang lainnya memedihkan hati Anda. Kita ini bisa loh menjadi anak kesayangan, tapi nggak pernah mau bertumbuh menjadi anak kesukaan Tuhan. Kita semua ini disayang Tuhan tanpa syarat. Tapi tidak semua dari kita itu menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Nah, anak Tuhan harus beranjak menjadi anak Tuhan yang dewasa. Anak kecil itu fokusnya cuma 1, saudara. Anak kecil itu fokusnya adalah kesenangannya dan kebutuhannya. Ya, jadi orientasi dari anak kecil, dunia anak kecil itu 1, yaitu dirinya, kesenangannya, kebutuhannya. Tapi anak yang beranjak dewasa, anak itu akan belajar untuk memahami, menyelami, orang tuaku ini punya beban apa ya? Kalau orang tuaku ini punya masalah, apa yang aku bisa lakukan untuk membantu orang tuaku? Orang tuaku ini keinginannya apa ya? Punya masalah apa ya? Punya isi hati apa ya? Beban hati apa ya? Apa yang aku bisa berikan? Apa yang aku bisa lakukan untuk orang tuaku? Begitu pula dengan orang Kristen. Saudara, orang Kristen yang beranjak dewasa, dia akan berusaha mencari tahu apa yang menyenangkan hati Tuhannya. Makanya orang Kristen yang menyukakan hati Tuhan itu kreatif. Saudara, dia peduli dengan apa yang menjadi beban bapaknya. Saudara, dan dia menjadi kreatif. Gimana caranya aku bisa menyenangkan dan menyukakan hati Bapak? Kalau anak kecil, dia nggak peduli sama yang namanya beban Bapak. Nah, ternyata Yesus itu punya beban. Hatinya itu robek. Hatinya itu tumpah karena belas kasihan. Ketika dia melihat kalau ada orang-orang itu kondisi rohaninya lelah dan terlantar karena mereka nggak punya pemimpin, karena mereka nggak punya gembala. Itu bebannya Tuhan. Saya mengajak seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon, kalau Anda, siapapun Anda yang dengarkan firman Tuhan ini, mari kita berhenti hanya menjadi anak kecil, tapi kita bertumbuh menjadi dewasa. Anak Tuhan yang dewasa itu mau peduli dengan beban Bapa, mau peduli dengan kerinduan dan isi hati Bapa. Kalau Yesus itu punya beban, Yesus itu punya masalah dalam tanda kutip. Masalahnya Yesus apa? Melihat sebuah kondisi tuayan itu sudah matang tapi pekerja sedikit. Itu masalahnya Yesus dalam tanda kutip. Itu bebannya Yesus. Maukah Anda, saudara, hari ini memutuskan untuk, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau bertumbuh menjadi anak kesukaan. Anak yang menyukakan hati Tuhan. Kenapa ada banyak jemaat yang tidak mau jadi pemimpin? Simple, karena mereka tidak mau peduli dengan beban Bapa. Saudara, untuk menjadi anak kesukaan butuh kepedulian, butuh kreativitas. Gimana caranya aku ini bisa senangkan hati Tuhan? Katakan amin, saudara. Yang kedua, alasan mengapa jemaat tidak mau jadi pemimpin. Coba kita lihat ayat yang kita baca sekali lagi Yohanes 21. Ayat yang ke 15. Perhatikan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepada mereka, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau.
Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, perhatikan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Alasan kedua kenapa orang tidak mau jadi pemimpin adalah merasa insignificant, merasa kecil, merasa nggak layak, merasa nggak bisa. Saudara, merasa insignificant, merasa nggak signifikan. Yesus itu tanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Kalau Anda baca di bahasa asli, itu pakai kata agape. Simon, apakah engkau agape kepadaku? Lalu Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kata mengasihimu itu ternyata bukan pakai kata agape, tapi pakai kata philea. Jadi Yesus itu pakai kata, apakah engkau agape kepadaku? Ternyata Simon hanya bisa menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, aku philea dengan engkau. Agape itu adalah kasih penuh pengorbanan, kasih yang sempurna. Sedangkan Simon Petrus hanya bisa menjawab dengan kasih philea. Lalu Tuhan tanya, apakah engkau agape dengan aku? Tuhan, engkau tahu aku philea dengan engkau. Yang ketiga, Tuhan jawab, Simon, apakah engkau philea? Ternyata Tuhan menurunkan standarnya. Lalu di situ terharulah hati Petrus. Dia menangis, Tuhan, engkau tahu bahwa aku philea. Banyak di antara Anda menolak menjadi pemimpin karena Anda merasa bahwa Anda kurang sempurna. Aku ini masih philea sama Tuhan. Aku belum di titik mengasihi Tuhan dengan kasih agape. Anda merasa nggak signifikan. Tapi kebenarannya adalah Yesus tetap berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata panggilan ini bukan panggilan untuk orang yang sudah sempurna. Saudara, ada beberapa orang nggak mau jadi pemimpin karena merasa aku nggak punya karunia. Kebenarannya adalah semua orang minimal dikasih satu karunia. Gunakan satu karunia itu. Sekalipun Anda punya satu, nggak dua, nggak lima, nggak 10 seperti orang lain. Tapi satu karunia pun cukup. Karena kebenarannya masing-masing minimal dikasih Tuhan satu. Tuhan, aku belum siap. Saudara, yang Tuhan mau adalah kesediaan. Ketika Anda mau, maka Tuhan akan mempersiapkan dirimu. Tuhan akan memperlengkapimu. Kalau di Gereja Mawar Sharon, kalau Anda punya hati mau, Anda pasti akan diperlengkapi. Katakan amin. Beberapa orang mengatakan bahwa aku nggak mampu. Saudara, ketidakmampuan itu mengundang kuasa Tuhan. Makanya Paulus itu ngomong, aku lebih suka di dalam kelemahan. Karena apa? Di dalam kelemahan kuasaku sempurna. Saudara, kalau Anda merasa nggak mampu, itu adalah tanda yang baik. Berarti Anda itu ketika Anda menjalankan tugas daripada Tuhan, Anda akan mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Justru bahaya kalau Anda merasa sudah mampu, Anda akan bergerak dengan kekuatan Anda sendiri. Kenyataannya Anda tidak mungkin bisa menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan kekuatan Anda sendiri. Anda butuh yang namanya pengurapan dan kuasa Tuhan. Saudara, jadi merasa nggak mampu itu adalah tanda yang baik supaya Anda bergantung kepada kuasa dan urapan Allah. Katakan amin. Asal hatimu mau, Tuhan akan memperlengkapimu. Tuhan akan memberikanmu kuasa. Beberapa nggak mau jadi pemimpin, saudara, karena merasa kecil. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Aku ini nggak pandai bicara. Aku ini cuman ibu rumah tangga, saudara. Siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun background Anda, sekalipun itu cuma 5 roti dan 2 ikan, tapi kalau di tangan Tuhan, saudara, 5 roti 2 ikan itu bisa memberkati banyak orang. Datang apa adanya, berserah kepada Tuhan. Saudara, lihat 5 roti 2 ikan Anda, seberapa yang Anda punya ketika Anda berikan kepada Tuhan, maka itu akan bisa diubah Tuhan, di tangan Tuhan. Anda akan jadi berkat yang besar. Katakan amin.
Alasan ketiga, kenapa ada banyak orang tidak mau menjadi pemimpin? Karena trauma atas kegagalan di masa lalu. Mungkin ada beberapa di antara Anda pernah jadi pemimpin, lalu mungkin Anda pernah gagal. Sehingga ketika Tuhan itu menyatakan kehendaknya untuk Anda jadi pemimpin, Anda tidak mau karena trauma. Saudara, Petrus juga mengalami hal yang sama. Petrus itu menyangkal Yesus 3 kali sambil mengatakan sumpah serapa, saudara. Petrus itu juga pernah gagal. Itulah sebabnya Yesus tanya 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau agape, apakah engkau mengasihiku? 3 kali. Dan Simon jawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan 3 kali pula Yesus mempercayakan sebuah tugas kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksudnya? Saudara, 3 kali Petrus gagal menyangkal Yesus. 3 kali pula Yesus tidak menyerah. Yesus tetap memberikan kepercayaan. Saudara, jangan izinkan kegagalan dan trauma menghalangi Anda untuk melakukan kehendak Tuhan sekarang ini. Katakan amin. Saya tahu kegagalan dan trauma bisa menghalangi kita. Tapi izinkan Tuhan bekerja di dalam diri Anda, melampaui semua kegagalan di masa lalu. Tuhan bisa pakai kita, siapapun kita, apapun background kita. Bahkan kalau di masa lalu kita pernah gagal. Katakan amin. Identitas kita itu bukan ketidakmampuan kita, bukan masa lalu kita, bukan kegagalan kita. Identitas kita itu adalah apa kata Tuhan tentang diri kita. Kalau Tuhan itu berani mempercayakan diri kita sebuah kepemimpinan, berarti Tuhan melihat kita ini mampu. Katakan amin. Dan kalau kita melangkah dengan iman, maka Tuhan gak akan pernah menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa Tuhan itu menyertai dengan kuasa dan pengurapan. Tanpa Tuhan itu memberikan anugerah. Tuhan itu kalau menyuruh kita melakukan sesuatu, Tuhan pasti sertai dengan kasih karunia, sertai dengan kemampuan, sertai dengan pengurapan, sertai dengan kuasa. Ada amin? Yang Tuhan mau adalah Anda menyerahkan diri Anda. Anda berkata ya untuk kehendak Tuhan dan melangkah dengan iman. Amin, saudara. Coba kita lihat satu ayat, saudara. Kita buka saya mau tutup dengan ini, saudara. Kolose pasal yang pertama. Saudara, Kolose pertama ayat 24 sampai ayat 29. Sekarang, judulnya pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Saya ulangi ya. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Menderita karena jemaat maksudnya. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja atau jemaat. Paulus ini luar biasa. Satu kali Paulus itu ngomong begini. Dia menuliskan dalam surat di Kolose begini. Aku bersukacita karena aku bisa menderita karena kamu jemaat Tuhan. Dan aku ini bisa menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya atau untuk jemaat, untuk gereja. Saya mau tanya, saudara, apakah penderitaan Yesus itu kurang untuk gereja, untuk jemaat? Apakah penderitaan Yesus itu masih kurang? Saudara, penderitaan Yesus itu sudah final, sudah sempurna. Penderitaan Yesus itu sudah gak bisa ditambah dan dikurangi, itu sudah mentok. Yesus itu sudah mati untuk kita gerejanya, untuk umatnya, untuk semua orang. Yesus sudah membuktikan dia mengasihi kita. Ya bukan hanya dengan kata-kata, tapi dia juga sudah serahkan nyawanya. Tapi Paulus ini ngomong begini, tapi aku bersukacita kalau aku bisa menderita untuk jemaat, dan kalau aku bisa menggenapkan dalam dagingku
Apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk jemaat, untuk gereja? Maksudnya apa, saudara? Ini loh, saudara. Ayat ini tidak berarti bahwa penderitaan Yesus itu kurang. Tidak. Penderitaan Yesus sudah sempurna. Pengorbanan Yesus sudah sempurna. Tapi ayat ini begini loh. Yesus itu sekarang sudah naik ke sorga. Yang tertinggal sekarang ini adalah tubuhnya, yaitu umatnya. Ketika Paulus ngomong, bisa menggenapkan dalam dagingku apa yang masih kurang dalam penderitaan Kristus untuk jemaat. Itu maksudnya begini loh. Yesus itu sudah naik ke sorga. Kita inilah yang masih di bumi. Penderitaan Yesus sudah mentok, sudah sempurna. Tapi Yesus gak bisa jadi usher di gereja. Kita yang bisa jadi usher. Yesus gak bisa jadi worship leader. Kita yang bisa jadi worship leader. Yesus sudah gak bisa lagi turun ke dunia untuk memuridkan orang. Kita yang bisa memuridkan orang. Saudara, tubuhnya yang di muka bumi ini, Yesus sudah gak bisa lagi turun untuk memberitakan Injil. Kitalah yang memberitakan Injil. Saudara, kita yang masih hidup dalam darah dan daging ini, kita bisa menggenapkan apa yang kurang, apa yang Yesus gak bisa lakukan. Karena Yesus sudah naik sorga. Yesus sudah gak bisa lagi jadi usher, jadi pemimpin, mengembalakan, jadi connect group leader, jadi coach, jadi team leader. Kita yang masih bisa, saudara. Nah makanya Paulus ini punya mental seperti ini. Saudara, aku bersuka cita kalau aku ini bisa memikul sebuah tanggung jawab. Makanya posisi kepemimpinan, saudara, posisi kepemimpinan itu spesial di hati Tuhan. Kenapa? Catat baik-baik. Yang pertama, karena posisi kepemimpinan adalah posisi di mana Anda memikul tanggung jawab. Menjadi pemimpin itu bukan untuk supaya saudara disanjung-sanjung, bukan supaya orang itu bisa mengakui Anda sebagai pemimpin, punya posisi dan punya jabatan. Tidak, posisi kepemimpinan itu spesial di mata Tuhan, karena dengan menjadi pemimpin, Anda itu bisa menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Di dalamnya ada pengorbanan, ada bayar harga, ada yang namanya tanggung jawab yang Anda harus pikul. Makanya itu spesial di mana Tuhan. Tuhan sayang sama semua orang, tapi di mata Tuhan pemimpin itu spesial karena itu adalah posisi di mana Anda berkorban, memikul tanggung jawab, dan posisi di mana Anda bayar harga. Jadi pemimpin itu bukan supaya Anda bisa dilayani. Jadi pemimpin itu adalah posisi di mana Anda melayani. Katakan amin. Saudara, coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas. Perhatikan, pelayan sesuai dengan tugas. Pelayan jemaat sesuai dengan tugas. Yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan, tapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin, katakan memimpin, tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Coba lingkari kata-kata ini saudara. Pelayan jemaat sesuai dengan tugas untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Yang kedua, posisi kepemimpinan itu kenapa spesial di hati Tuhan? Karena yang kedua, posisi kepemimpinan adalah posisi kehambaan. Yang pertama adalah posisi di mana Anda memikul tanggung jawab, ada pengorbanan dan bayar harga di situ. Yang kedua adalah kepemimpinan itu adalah posisi kehambaan. Dikatakan Paulus ngomong begini, aku telah menjadi pelayan jemaat. Kepemimpinan di mata Tuhan beda dengan kepemimpinan di mata dunia. Firman Tuhan ngomong, kalau engkau ingin menjadi besar,
Kalau engkau ingin menjadi terkemuka, jadilah pelayan, jadilah hamba, kata Yesus. Jadi dengan menjadi pemimpin, itu bukan supaya Anda itu bisa dilayani, supaya orang itu bisa gelar karpet merah kalau Anda jalan. Tidak, tapi menjadi pemimpin itu adalah supaya Anda melayani. Jadi tujuan kepemimpinan adalah melayani. Melayani untuk apa? Apa bentuk pelayanannya? Ini saudara, coba kita baca sekali lagi ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati. Tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kata kesempurnaan itu artinya kedewasaan dalam Kristus. Jadi tujuan kepemimpinan adalah untuk melayani. Katakan amin. Tujuan kepemimpinan adalah untuk melayani. Melayani apa saudara? Saudara di dalam pelayanan Anda itu memimpin orang kepada kedewasaan dalam Kristus. Saya ulangi. Jadi tujuan kepemimpinan adalah supaya Anda bisa melayani orang. Di dalamnya Anda menasihati, Anda mengajari. Ya, supaya Anda bisa memimpin orang menuju kedewasaan dalam Kristus. Wow, ini mantap saudara. Kenapa posisi kepemimpinan itu spesial di mata Tuhan? Karena ini adalah posisi kehambaan. Saudara, kepemimpinan itu bukan bicara tentang posisi atau jabatan. Memang di dalam kepemimpinan bisa ada posisi dan jabatan yang diberikan. Tapi posisi dan jabatan itu bukan tujuan dari kepemimpinan. Posisi dan jabatan hanyalah sarana di dalam kepemimpinan. Sedangkan tujuan kepemimpinan adalah melayani. Melayani supaya Anda bisa memimpin orang. Di dalam pelayanan tersebut Anda itu bisa memimpin orang menuju kedewasaan dalam Kristus. Jadi jabatan, posisi hanyalah sarana supaya Anda bisa melayani orang, memimpin orang menuju kedewasaan di dalam Kristus. Saudara, jadi tugas kita ini adalah pelayan jemaat yang dikasih tugas sama Tuhan. Job desk kita, tugas kita. Jadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas. Jadi job desk kita, tugas kita adalah kita ini memimpin orang semakin dewasa di dalam Kristus. Dimulai dari kita memenangkan jiwa, memuridkan mereka, menasihati mereka, mengajari mereka. Ujungnya supaya Anda bisa memimpin mereka bertumbuh semakin dewasa di dalam Kristus. Itulah tujuan kepemimpinan. Dan guess what? Di dalamnya ada berkat luar biasa. Ketika Anda menjadi pemimpin, ketika Anda memimpin orang menuju kedewasaan, Anda sendiri akan semakin bertumbuh makin dewasa. Anda akan mengalami pertumbuhan 2 kali lipat ketika Anda memimpin orang menuju kedewasaan. Kenapa saudara? Karena Anda dituntut untuk menjadi teladan. Karena Anda dituntut untuk apa saudara? Menjadi pelaku firman terlebih dahulu. Anda gak mungkin memimpin orang kepada kedewasaan kalau Anda masih memegang sifat kekanak-kanaan. Anda gak mungkin memimpin orang menuju pertumbuhan kalau Anda sendiri stagnasi dan berhenti bertumbuh. Anda gak mungkin bisa bertumbuh, Anda gak mungkin bisa memimpin orang untuk hidup kudus kalau hari ini Anda tidak memutuskan untuk hidup kudus. Anda gak bisa memimpin orang untuk taat kepada Tuhan kalau Anda masih hidup di dalam ketidaktaatan. Makanya orang yang memutuskan untuk menjadi pemimpin, dia akan bertumbuh 2 kali lipat, saudara. Kenapa saudara? Karena dia dituntut terlebih dahulu untuk menjadi pelaku firman. Ini berkat luar biasa saudara. Jangan hindari. Saudara, bukan berarti Anda harus jadi orang sempurna, tidak. Saudara, kita bertumbuh along the way. Kita ini bertumbuh step by step. Yang pasti adalah ketika Tuhan mempercayakan sesuatu jangan ditolak. Tapi bertumbuhlah di dalamnya, bertumbuhlah di dalam prosesnya. Yang terakhir saudara, kenapa jadi pemimpin itu spesial di hati Tuhan? Yang pertama, karena itu adalah posisi Anda memikul tanggung jawab.
Yang kedua, ini adalah posisi kehambaan. Yang ketiga, yang terakhir, karena kepemimpinan itu adalah posisi pengurapan. Coba kita baca ayatnya. Ayat 29, perhatikan. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan. Nah, ini job desk-nya pemimpin. Mengusahakan dan mempergumulkan supaya orang itu semakin sempurna atau semakin dewasa dalam Kristus. Nah, Paulus ngomong, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudara, dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja di dalam diriku, kata Paulus, dengan kuat. Sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalamku. Jadi ternyata ada yang namanya tanggung jawab Paulus, yaitu bekerja keras. Tapi ternyata Paulus itu gak bekerja keras dengan kekuatan sendiri. Ternyata Alkitab katakan sesuai dengan kuasa yang bekerja dengan kuat di dalam diriku. Berarti ada pengurapan Allah. Ada kuasa Allah yang menyertai. Saudara, ketika Anda menjadi pemimpin, itu adalah posisi di mana Anda diurapi. Makanya jangan main-main dengan hidup ini, saudara. Kalau hari ini Anda adalah seorang jemaat atau seseorang yang berada di bawah kepemimpinan seseorang, saudara, hati-hati. Ya, jangan main-main dengan orang yang ada di atas Anda. Maksudnya jangan main-main itu adalah jangan menjama orang yang diurapi Tuhan. Daud itu pernah ada dalam posisi di mana Saul sebagai pimpinannya itu bertindak dengan tidak adil kepada dia. Mencoba membunuh Daud. Satu kali ada dua kali kesempatan di mana Daud itu punya kesempatan untuk bisa membunuh Saul. Tapi Alkitab katakan bahwa Daud itu tidak menyentuh Saul, tidak membunuh Saul. Yang dia lakukan hanyalah dia memotong punca jubahnya Saul. Itu pun dia lakukan, waktu dia melakukannya itu dikatakan, aku ini bergetar. Karena dia takut, jangan sampai tanganku ini menyentuh orang yang diurapi Tuhan. Sikap kita kepada orang yang di atas kita itu penting, saudara. Orang-orang di atas kita mungkin gak sempurna, mereka bisa buat salah kepada kita, tapi sikap yang benar itu penting. Karena apa? Di dalam kepemimpinan itu ada pengurapan Allah. Tapi kalau kita ini adalah seorang pemimpin, kita juga harus hati-hati. Karena ada urapan Allah dalam diri kita. Hati-hati dengan hidup kita. Hati-hati dengan yang namanya uang, harta. Hati-hati dengan yang namanya kekuasaan. Jangan memimpin semena-mena. Jangan memimpin untuk mencari keuntungan diri sendiri. Jangan memimpin untuk memanipulasi atau untuk berlagak seolah-olah ingin memerintah, ingin menjadi bos, menjadi tuan atas orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Jangan, saudara. Hati-hati dengan yang namanya tahta, harta tahta. Yang terakhir, hati-hati dengan yang namanya seksualitas. Saudara, jaga hidup Anda kalau Anda adalah pria, sudah menikah dan ada orang konseling. Saudara harus ajak pasangan Anda. Jangan konseling dengan lawan jenis, sendirian di ruangan tertutup. Termasuk yang single, ajaklah rekan Anda yang lain. Hati-hati dengan yang namanya hubungan-hubungan yang tidak sehat. Kenapa kita harus hati-hati? Hati-hati dengan hidup kita, hati-hati dengan uang, hati-hati dengan kepemimpinan kita. Jangan sampai karena kita ingin memerintah, ingin memanipulasi, ingin mencari keuntungan dalam kepemimpinan. Hati-hati juga dengan hubungan-hubungan kita. Kenapa kita harus hati-hati? Karena ada pengurapan Allah di dalam hidup Anda. Coba lihat, ketika Saul itu semena-mena kepada Daud, ketika Saul itu hidup di luar kehendak Tuhan, lihat pengurapan itu sendiri yang menentang Saul. Dan di ujungnya Tuhan sendiri yang menyingkirkan Saul. Jadi
posisi kepemimpinan itu posisi yang spesial di mana Tuhan. Kenapa saudara? Karena itu bicara soal pengurapan. Ketika Anda ditunjuk sesuatu, ada urapan Allah. Ketika Anda ditunjuk, dipercayakan sebuah posisi atau jabatan untuk menggembalakan, untuk memuridkan, untuk menjadi pemimpin. Kita nggak boleh main-main dengan hidup ini. Kita harus hati-hati dengan sikap kita terhadap orang yang di atas kita. Mereka bisa aja salah, tapi kita nggak boleh punya sikap yang salah. Tapi kita juga kalau jadi pemimpin, kita harus juga hati-hati dengan kepemimpinan kita. Saudara, kalau kita semena-mena, kita ngawur dengan hidup ini, kita memimpin dengan nilai-nilai yang tidak benar, mencari keuntungan, saudara, hidup di luar kehendak Tuhan, ingat, pengurapan itu sendiri akan melawan kita. Tuhan sendiri yang menyingkirkan Saul, saudara. Hari ini, berhenti untuk menjadi anak yang terus-menerus anak kecil. Tapi mari kita beranjak menjadi anak Tuhan yang mau dewasa. Mau menjadi pemimpin. Karena kita tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, duan dalam hidupku, menyenangkan hatimu. Oh, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hatimu, kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihimu, kerinduan dalam hidupku, menyenangkanmu Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan disampaikan untuk ingatkan kita. Jangan ikut Tuhan hanya karena supaya kebutuhan kita dipenuhi. Malahan jadilah yakin kalau Anda adalah anak Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik. Di masa sukar, masa krisis, Bapa pasti menyediakan. Dia pasti bertanggung jawab atas semua kebutuhan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya puas menjadi anak Tuhan yang dicukupi kebutuhannya? Mari kita beranjak lebih dewasa, menjadi anak Tuhan yang dewasa, yang gak cuman fokus kepada kebutuhan pribadi, yang gak cuman berorientasi hanya kepada kebutuhan-kebutuhan yang dipenuhi. Ternyata Tuhan punya beban. Tuhan itu punya kerinduan, Tuhan punya visi, Tuhan punya isi hati. Anak Tuhan yang dewasa, dia mau peduli sama yang namanya beban Tuhan. Tuhan punya beban satu. Ketika dia melihat ada banyak domba-domba Tuhan yang kondisi rohaninya terlantar,
Mereka lelah, mereka penat dengan kehidupan ini. Mereka dihempaskan dengan kehidupan ini. Mereka terluka, mereka sakit. Mereka butuh dibimbing. Hati Tuhan hancur melihat kondisi domba yang tidak punya gembala. Hari ini Tuhan mau tanya kepada Anda, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan? Kalau engkau mengasihiku, Tuhan punya tugas untuk Anda kerjakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan punya kerinduan untuk Anda bisa kerjakan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadilah pemimpin. Bertumbuhlah sampai di satu titik. Anda bisa menerima kepercayaan untuk Anda bisa menggembalakan domba-domba Tuhan. Pastor Fuji, saya merasa nggak mampu, aku nggak bisa. Kebenarannya adalah Tuhan tidak cari orang yang mampu terlebih dahulu. Tapi justru Tuhan mencari orang yang mau. Karena Tuhan pasti memampukan orang-orang yang mau dan bersedia. Hari ini firman Tuhan sudah disampaikan. Saudara, berapa baik di antara Anda yang mau bersedia, Tuhan, engkau mau berkata, Tuhan, kalau engkau butuh seseorang, kalau engkau butuh seseorang di mana engkau bisa pakai, akulah orangnya, pakai hidupku. Tuhan, kalau engkau menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu untuk mengembalakan jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk memuridkan orang. Ini aku Tuhan, bentuk aku, persiapkan aku, dan pakai hidup aku. Mari kita letakkan tangan di dada, saya rindu berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, Hamba berdoa untuk siapapun yang dengarkan firman Tuhan ini. Tuhan, Kau berbicara, terjemahkan segala sesuatunya dalam hidup mereka. Berbicara secara pribadi. Berikan kemampuan juga Tuhan untuk mereka meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.